Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat semua yang bertugas hari ini dan juga kepada seluruh jemaat. Hari ini kita akan berbicara tentang The Year of His Glorious Provision. Ini adalah sebagai tema di dalam satu tahun ini yang artinya tahun penyediaannya yang mulia. Dan khusus untuk satu bulan ini, kita akan membahas The Year of His Glorious Provision for our family. Jadi, tahun penyediaannya yang mulia untuk keluarga kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bukan berarti tahun-tahun sebelumnya Tuhan tidak menyediakan segala sesuatu untuk kita. Tetapi justru tahun-tahun sebelumnya menjadi saksi kebaikan Tuhan atas kita. 2 tahun yang lalu, COVID-19 melanda dunia. Namun, COVID tidak dapat membatasi penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita sampai hari ini dapat merasakan tentang kebaikan Tuhan. Dan bukan hanya itu, sepanjang hidup kita akan mengalami penyertaan dan penyediaannya bagi kita. Tuhan adalah penyayang. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dunia telah memberikan kesaksian bahwa di tahun 2023 adalah tahun yang suram, tahun yang gelap. Banyak orang yang khawatir, cemas, gelisah. Namun, kita harus mengingat bahwa kita bukan lagi berasal dari dunia ini yang memiliki prinsip yang sama dengan dunia ini. Dunia boleh bersaksi, saudara-saudara, bahwa ada bahaya, ada krisis, ada kebangkrutan, bencana, tetapi kita harus menyadari sekali lagi bahwa Tuhan akan menolong kita dari semuanya itu. Dunia bisa kekurangan, kehilangan sumber daya. Namun, kita tidak akan kehilangan sumber daya. Sebab, Bapa kita di surga adalah sumber yang tidak terbatas. Bangsa Israel telah mengalami Tuhan dan mereka berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Mereka tidak menanam, mereka tidak menuai. Tetapi, mereka tidak kekurangan. Sebab mereka memiliki sumber yang tidak terbatas, yaitu Allah. Mereka tidak menanam gandum, tetapi mereka mendapatkan makanan, mana dari surga, makanan ilahi. Kita bisa berjalan hari-hari ini di tahun ke-8. Kita bisa berjalan di padang gurun seperti bangsa Israel. Tetapi kita perlu ingat, kita tidak perlu khawatir dan gelisah. Sebab Tuhan akan selalu menolong dan menyediakan, dan penyediaannya tidak akan pernah terlambat bagi hidup kita. Karena itu, sesuai dengan ayat di dalam satu tahun ini, saya akan bacakan di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Karena itu, aku berkata kepadamu, kata Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Dan untuk topik di dalam satu bulan ini, yaitu khusus untuk penyediaan Tuhan atau penyertaan Tuhan untuk keluarga kita. Dan kita akan bacakan, kita boleh buka di dalam Alkitab kita, Ibrani 11 ayat 7. Karena nggak ada, saya sediakan slide tapi nggak ada yang jalankan, oke baik. Nah, boleh dibuka, semuanya udah dapat? Ibrani 11 ayat 7. Dikatakan nama saudara? Boleh kita baca semuanya sama-sama? Karena iman, maka dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan
dengan taat mempersiapkan Batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Salah satu hal yang menarik di dalam kekeluargaan kita, saudaraku, bahwa keluarga itu adalah diciptakan Tuhan. Pertama-tama, waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan melihat ketidakseimbangan. Tuhan melihat Adam kesepian. Jadi Tuhan punya ide, Tuhan mau menciptakan keluarga. Tuhan mengambil tulang rusuk dari Adam dan menjadikan seorang perempuan untuk menemaninya, untuk mendampinginya sebagai penolong. Karya Tuhan sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Rancangan Tuhan begitu luar biasa untuk menjadikan manusia menjadi suatu keluarga, untuk menjadi suatu unity. Kita harus menyadari bahwa Tuhanlah yang menciptakan keluarga itu. Bahwa Tuhanlah yang menjadikan keluarga itu sesuai dengan rencananya. Dan rencana awal Tuhan menciptakan keluarga itu adalah untuk hidup saling berdampingan, untuk hidup di dalam kasih, untuk hidup untuk menikmati segala apa yang diciptakan Tuhan bagi mereka. Tetapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, sesuatu terjadi perbandingan terbalik. Mereka mengalami sakit, penyakit, kutuk, dosa, dan mereka harus mengalami yang namanya kutuk di dalam hidup mereka. Tetapi hari-hari ini kita sadar bahwa kekristenan adalah orang yang sudah ditebus oleh Yesus, amin. Bahwa kekristenan adalah orang yang sudah dosanya dihapuskan, kutuk sudah diampuni, kutuk sudah diambil Yesus dari hidup kita, sehingga kita bukan lagi orang yang terkutuk. Dan menariknya, di dalam keluarga Nuh, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia semakin bertambah jahat, setiap hari, bertahun-tahun, bahkan beberapa abad, mereka hidup di dalam kutuk, di dalam dosa. Tuhan melihat kejahatan manusia itu sungguh luar biasa. Sehingga kita akan menemukan di dalam Kejadian 6, ketika Tuhan melihat manusia yang banyak itu, ketika dia menyelidiki jumlah manusia yang ada di bumi, cuma satu keluarga yang saleh, cuma satu keluarga yang mau taat kepada Tuhan. Dari sekian banyak manusia, hanya satu keluarga, dan itu pun cuma 8 orang. Itu sangat memilukan hati Tuhan, saudaraku. Tuhan sangat sedih melihat itu. Karena apa? Pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia itu untuk menikmati semua berkat. Tetapi sekarang manusia itu berbalik. Lalu ada suatu kejadian ketika Allah melihat semuanya itu, semuanya telah berantakan, semuanya tidak sesuai dengan rencana Allah lagi. Lalu dia datang kepada Nuh dan memberikan perintah, Nuh, buatlah batra yang besar, ya kan? Batra itu sangat besar, bisa menampung mereka dan seluruh binatang dengan berpasang-pasangan, ada yang 7, ada yang 1 pasang. Nah, saudaraku, mari kita melihat ini. Ketika Tuhan memberikan perintah itu, Tuhan katakan bangunlah batra, itu di atas bukit. Masuk akal enggak? Kalau biasanya orang membangun kapal di mana? Atau membangun batra itu di mana? Kapal lah kita katakan sekarang ini. Biasanya orang membangun kapal di dekat entah sungai, danau, dan laut. Tetapi ini berbeda, ini di atas bukit. Kalau orang melihat itu pasti berkata ini sudah gila. Ketika orang melihat Nuh, pasti berkata ini udah mulai jam 7:05. Satu keluarga ini udah mulai stres ya. Apa karena keuangannya udah habis gitu. Seandainya saudaraku, kalau Tuhan datang bilang sama saudara, saya contohkan ya kepada Pak Are Pala dulu. Seandainya Tuhan datang kepada Bapak, Pak, bangunlah batra yang besar untuk keluarga Bapak. Bangunlah di Gunung Sitoli katanya, di atas yang tinggi, sekitaran 200 meter dari penduduk tingginya. Kira-kira Bapak mau nggak membangunnya? Mau. Wah, Bapak ini luar biasa.
Tapi secara logika kan nggak masuk akal membangun batra di atas bukit. Tapi Bapak Arepa saya yakin dia bilang itu karena bisnis. Kan kalau nggak jadi batra kan bisa jadi bisnis, bisa jadi tempat wisata awan, bisa jadi rumah, ya kan? Bisa dapat cuan ini gitu. Jadi ada nanti batra di Bukit Stoli gitu kan? Orang-orang berkunjung dari ke seluruh dunia. Amin. Jangan bangun Pak. Oke, nah tetapi yang terjadi adalah ini adalah berbicara tentang iman, bukan berbicara tentang logika. Ketika kita berbicara dengan iman, maka sesuatu yang logika, sesuatu yang wajar di muka bumi, itu kadang-kadang harus ditinggalkan. Ini nggak masuk akal pada saat itu membangun batra di atas bukit, tetapi dia melakukannya. Dia harus rela untuk dimaki. Dia harus rela satu keluarga ini udah gila. Bertahun-tahun, saya yakin mereka bertahun-tahun membangun batra ini, karena ini adalah harus terbuat dari balok yang besar, seperti gambar-gambar, mohon maaf karena saya sediakan slide tapi nggak bisa ditampilkan. Nah, mereka butuh waktu yang lama untuk membangunnya, butuh kerja keras. Tetapi, apa yang menjadi makian, apa yang menjadi ejekan terhadap Nuh, apa yang didengarkan Nuh ketika dia dikatakan bangun batra, ketika dia melakukannya, beberapa tahun kemudian, tibalah waktunya banjir datang. Semua sekarang orang berkata, saya salah. Dia yang benar. Dia mendapatkan hikmat. Itulah yang terjadi ketika kita mengandalkan iman. Ketika kita mengandalkan iman, sesuatu yang tidak masuk akal itu, sesuatu yang dianggap kehinaan itu, tetapi bagi Tuhan, itu adalah suatu rencana yang luar biasa untuk menyelamatkan keluarga Nuh. Saya yakin bahwa Tuhan melakukan rencana yang lebih baik bagi kita. Saya yakin bahwa Tuhan merencanakan sesuatu penyediaan yang luar biasa bagi keluarga kita masing-masing. Saya tahu bahwa mungkin kelihatan sulit di tahun 2023 ini. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita punya Tuhan yang besar, bahwa kita punya Tuhan yang hebat untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Ada yang satu yang menarik yang harus kita bahas karena iman. Saudaraku, ketika berbicara iman saya tadi udah bilang bahwa sesuatu yang tidak masuk akal itu hanya iman yang bisa melakukan itu. Saya ingin katakan bahwa ada beberapa hal yang harus kita pisahkan dari dunia ini untuk kepada Tuhan. Antara iman dan realita hidup. Ini sangat penting. Yang pertama, kuas keberadaan Tuhan itu saudaraku, itu kita hanya sadari oleh karena iman, bukan karena logika. Itu yang paling utama. Di sini udah ada pernah melihat Tuhan? Secara langsung? Seberapa banyak di sini percaya sama Tuhan ada? Angkat tangan. Angkat tangan, kok malu-malu? Tetapi pertanyaannya, seberapa banyak di sini udah pernah melihat Tuhan? Ada? Nggak ada. Kok sama kita? Satu nasib kita. Tetapi kenapa kita percaya? Ini bukan tentang soal saya melihat, tapi tentang karena kita sudah mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun secara tidak langsung kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita memiliki iman bahwa Tuhan itu ada. Dan memang kita sudah memiliki bukti, secara sudah membuktikan bahwa Yesus telah turun ke dalam dunia. Dan arkeologi menyimpan data-data mengenai Yesus. Jadi kita tidak perlu meragukan tentang Tuhan itu lagi. Karena Tuhan memang sudah datang untuk memperkenalkan dirinya bagi kita. Yang kedua adalah kita bisa bedakan iman dan pengetahuan atau realita. Kita hanya bisa mendapatkan janji Tuhan itu dengan iman, bukan dengan perbuatan, dengan iman. Di dalam Efesus dikatakan, Efesus 1 ayat 3, segala berkat rohani sudah diberikan kepada kita. Tapi ketika kita melihat realita, apakah ini sudah terjadi? Saudara mempercayai realita atau kebenaran firman Tuhan yang berkata, kamu sudah diberkati. Mana? Pilih yang mana?
pilih realita yang berkatakan, wah kamu masih miskin. Ya kamu masih berjuang hari ini dan kamu kelihatan sangat miskin. Tidak ada yang bisa diandalkan, harta kamu nggak seberapa gitu. Kamu nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini. Tapi firman Tuhan bilang, segala berkat dari surga sudah diberikan kepadamu. Tetapi kenyataannya, apakah firman Tuhan bertentangan dengan realita? Sedikit bertentangan, kita harus akui. Karena memang iman dan realita itu harus kita bedakan. Tetapi manakah lebih kuat, realita atau iman? Atau fakta di dalam hidup ini? Jawabannya iman. Karena iman bersaksi tentang apa yang tidak mungkin di dunia ini mungkin bagi Allah. Apa yang tidak ada bagi kita hari ini, iman berkata kamu memilikinya. Sebab kamu memiliki Yesus. Dan Yesus memiliki segalanya. Yesuslah yang menciptakan segalanya. Yesuslah yang membuat apa yang ada di dunia ini, apa yang kelihatan, apa yang bisa kita rasakan. Yesus yang menciptakannya. Amin. Dan yang ketiga, kita boleh menerima kesembuhan itu berdasarkan realita atau iman. Wah, boleh tentang realita, ya boleh. Tetapi saya ingin katakan bahwa tidak semua obat yang ada di dunia ini bisa menyembuhkan penyakit. Tetapi Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Tidak ada penyakit besar, kecil, semuanya sama. Kita menerima kesembuhan ilahi itu dengan iman. Bukan dengan perbuatan kita. Harus kita pisahkan. Ketika kita memiliki iman, maka kita keluar daripada diri kita. Artinya, kita meninggalkan fakta-fakta yang berkata kamu masih sakit. Jadi ketika kita memiliki iman ini, saudaraku, kita yakin bahwa kita disembuhkan oleh Yesus. Amin. Dan yang keempat adalah, kita boleh menerima mukjizat Tuhan, itu juga karena iman. Di dalam kitab Lukas dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan kita harus ketahui, harus kita menyadari sekarang bahwa kuasa Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Saudara percaya? Seberapa banyak di sini mengakui bahwa di dalam dirinya ada kuasa untuk melakukan mukjizat? Seberapa banyak boleh angkat tangan? Wah, sebagian bingung, sebagian enggak tunjuk tangan. Seberapa banyak? Halo? Oke, sebenarnya saudaraku, ketika kita memiliki Yesus, kita melakukan, kuasa itu ada di dalam diri kita untuk melakukan mukjizat. Tetapi kadang-kadang kita lebih suka dengan realita. Ketika kita sakit hari-hari ini, kita lebih dominan ke dokter lah, obatilah. Itu dokternya itu hebat itu loh. Senyumnya aja bisa menyembuhkan kamu gitu. Tapi kita harus menyadari, tidak salah untuk pergi berobat. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita memiliki kuasa Allah. Kita memiliki kuasa ilahi. Dan yang ketiga, yang kelima adalah bahwa kita memperoleh segala sesuatunya itu dari Tuhan. Itu dengan iman, kita memperoleh keselamatan itu dengan iman. Kita tidak memperolehnya dengan perbuatan kita, tetapi dengan iman. Iman itu percaya kepada Yesus. Sebab dikatakan di dalam Roma 10 ayat 9, saudara boleh buka, supaya lebih jelas, supaya lebih diingat. Boleh dibuka? Roma 10 ayat 9. Ini sangat penting bagi kita semua, boleh dibuka. Karena kadang-kadang orang Kristen melupakan ayat ini, atau belum pernah dengarkan. Boleh satu orang baca? Yang kuat? Apa dikatakan? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu, perhatikan, percaya di dalam hatimu bahwa dia adalah anak Allah, maka kamu akan diselamatkan. Jadi keselamatan itu kita terima dengan percaya. Kita terima dengan iman. Walaupun kita tidak melihat Yesus disalibkan,
Walaupun mata kita tidak melihat Yesus itu diturun ke dalam maut, tetapi kita percaya. Dan ketika kita percaya dikatakan kita memperoleh keselamatan. Penting saudara, kita mengingatkan ini di dalam keluarga kita. Bahwa Tuhan bukan hanya menyediakan yang terbaik di tahun 2023 ini. Tetapi Tuhan juga sudah menyediakan hal-hal yang terbaik di tahun-tahun yang sebelumnya. Yaitu keselamatan. Dunia sekarang sibuk dengan perbuatan mereka untuk mencari keselamatan. Dengan berbuat baik. Dengan melakukan segala kebaikan, beramal, beribadah. Tetapi satu hal yang harus kita menyadari, tanpa percaya Yesus, semuanya sia-sia. Tanpa percaya Yesus, kamu tidak akan diselamatkan. Tetapi ketika kita percaya ke dalam nama Yesus, ketika kita mengakui Dia di dalam mulut kita, perhatikan, kita harus lebih sering katakan Yesus di dalam hidup kita. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sudah menyelamatku. Oh, terima kasih Yesus, Engkau adalah kehidupan di dalam hidupku, Engkau yang menemukan jalanku. Ini sangat penting kita katakan setiap hari, setiap hari, setiap hari, dan setiap hari. Karena Yesus adalah keselamatan kita. Dan kita juga menerima dengan iman pengampunan dosa. Masuk akal enggak? Saya tanya dulu, masuk akal enggak? Kapan Yesus mati? 2000 tahun yang lalu, ya kan? Masuk akal enggak oleh Yesus saudara diampuni dosanya? Masuk akal enggak? Masa oleh karena Yesus kamu diampuni kan gitu? Kan Yesus yang mati, Yesus yang nanggung, masa kamu menerimanya? Masuk akal enggak? Secara logika enggak masuk akal. Apalagi kalau dikait-kaitkan kok Tuhan mati gitu. Iya kan? Kok Tuhan terkutuk? Masa oleh Yesus dosamu diampuni, padahal kamu enggak berbuat apa-apa? Tetapi sekali lagi saudaraku, bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab itu, kita menerimanya dengan iman, percaya. Jadi percaya itu bukan di sini, bukan di logika, tetapi percaya itu di hati. Di hati ini sangat penting. Kita percaya di dalam hati kita. Dan juga kita menerima hikmat itu adalah oleh karena iman. Kita lanjut. Sukacita juga kita terima oleh iman di dalam Yesus. Dan barusan saya baca lagi di dalam Lukas 11 ayat 24 bahwa kita menerima jawaban doa kita oleh karena Yesus. Dan bukan hanya itu, kuasa Tuhan kita terima dengan iman. Jadi saya mau bacakan apa yang kita terima dengan iman, mungkin ada lebih daripada ini. Yang pertama, kita terima kebenaran daripada Tuhan itu semata oleh karena iman. Kita menerima janji Tuhan itu karena iman. Kita menerima kesembuhan itu karena iman atau percaya kepada Yesus. Kita menerima mujizat di dalam hidup kita karena kita percaya kepada Yesus. Kita menerima berkat karena iman. Kita menerima keselamatan karena iman. Kita menerima pengampunan dosa karena iman. Kita menerima hikmat karena iman. Kita menerima sukacita karena iman. Jawaban doa kita juga karena iman. Dan semuanya kita terima di dalam Yesus oleh karena iman. Amin. Sepertinya ada peringatan. Nah, kembali lagi ke kisah Nuh, bagaimana Tuhan menyelamatkan. Ada yang menarik di dalam kisah Nuh, bahwa di dalam kisah Nuh itu saudaraku, itu ada gambaran daripada Yesus. Ketika Tuhan memberikan perintah itu, supaya Nuh membangun bahtera itu, Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera itu dari pohon gopir. Boleh buka di dalam Kejadian 6 ayat 14. Boleh buka saudara? Saya bacakan ya. Ada yang dapat? Kejadian 6 ayat 6. Ada yang dapat? Boleh dibacakan?
Ya, Gopir. Ya, oke. Perhatikan saudaraku, bahwa yang menyelamatkan Nuh itu adalah melalui petunjuk Allah dengan memerintahkan membuat batra dari pohon gopir. Perhatikan, kalau kita cari di dalam Alkitab, hanya sekali kita temukan pohon gopir. Selain itu nggak ada. Selain itu nggak ada pohon gopir yang tertulis dalam Alkitab lagi. Hanya sekali. Gopir itu adalah kayu yang sangat keras dan sangat kuat. Bahkan kalau arkeologi sekarang melihat pohon itu, batra Nuh yang ditemukan sekarang itu, bekasnya masih membekas sampai sekarang. Itu artinya pohon itu sangat kokoh, sangat kuat. Pohon gopir adalah lambang daripada Yesus, di mana pohon gopir harus ditebang. Artinya pohon itu harus mati. Yesus harus mati untuk menyelamatkan manusia. Dan setelah mereka menebang pohon gopir itu, yang terjadi adalah pohon gopir itu harus dibelah menjadi balok. Tubuh Yesus harus dicabik-cabikan untuk menyelamatkan kita. Tubuh Yesus harus dicabik-cabikan untuk menanggung segala dosa itu. Ketika dibangun itu dari pohon gopir, pohon yang kuat itu adalah lambang daripada tubuh Yesus yang diberikan untuk keselamatan. Dan batra itu menjadi keselamatan bagi keluarga Nuh. Ada sesuatu yang berbeda. Tuhan menyuruh membangun batra. Apa perbedaan batra daripada perahu sekarang? Batra itu tidak memiliki dayung. Batra itu juga tidak memiliki bendera. Atau apa namanya, ada kan yang kenal kayak bendera-benderanya. Supaya angin bisa menghembuskannya, ya kan? Batra tidak memiliki dayung dan bendera itu. Supaya apa saudaraku? Itu adalah lambang daripada Yesus. Bahwa keselamatan yang diberikan Yesus itu tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Dayung itu kan kalau batra kan perahu bisa dikendalikan kan. Kalau ada benderanya itu kan bisa dikendalikan angin. Tetapi batra itu tidak bisa dikendalikan, hanya terombang-ambing. Tetapi tujuannya jelas. Ini yang sangat penting. Tujuannya sangat jelas, yaitu menyelamatkan keluarga Nuh. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yesus rela tubuhnya dicabik-cabikan, Yesus rela dia untuk dibunuh, dihukum, tetapi tujuannya jelas, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Kita penting melihat keselamatan ini saudaraku, yang telah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Tuhan memberikan keselamatan itu karena sebuah petunjuk. Di dalam perjanjian lama Tuhan memberikan petunjuk, sementara di dalam perjanjian baru kita lebih jelas lagi. Apa itu? Di dalam perjanjian lama Nuh diselamatkan dengan petunjuk untuk membangun batra, dan batra itu adalah gambaran daripada Yesus. Sementara di dalam perjanjian baru Yesus menunjukkan dirinya yang asli. Ketika Yesus dibaptis, apa yang diberikan Allah? Allah memberikan petunjuk apa? Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Ketika Yesus naik lagi ke gunung transfigurasi, dia berkata kepada murid Yesus, ikutlah Yesus, ikutlah dia. Dan petunjuknya sangat jelas. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nuh diselamatkan dengan batra, tetapi kita diselamatkan dengan Yesus. Suatu perbedaan yang sangat kontras. Mereka diselamatkan dengan gambaran, tetapi kita bukan hanya nyawa kita diselamatkan, tetapi jiwa kita diselamatkan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Dan kita sekarang ini sudah diselamatkan oleh Yesus. Oleh karena itu saudaraku, kita dengan percaya sekarang bahwa hidup kita ini sudah diselamatkan karena buktinya memang Yesus sudah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Kita lanjut. Sebagai untuk kesesuaian di dalam topik minggu ini, tahun penyediaan Tuhan
untuk keluarga kita. Satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Kita adalah orang-orang yang percaya, yang sudah diselamatkan. Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Gembala kita. Kita tidak akan kekurangan selama kita berada dalam Tuhan. Dunia boleh berkata hari-hari ini bahwa ada krisis, ada inflasi, ada masa-masa gelap di tahun 2023 ini. Tapi saya mau bacakan di dalam Ulangan, Bilangan 13. Saya bacakan di dalam Bilangan 13 ayat 28 sampai dengan 32, dikatakan begini. Ini adalah kisah tentang 12 pengintai. Dikatakan Bilangan 13 ayat 28 sampai 32. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Kalau kita lihat dengan jelas nanti kita baca di dalam Bilangan 13 ini adalah menceritakan tentang bangsa Israel. Musa menyuruh mereka ada 12 pemimpin dari tiap-tiap suku. Setelah balik dari sana, saudaraku, memang tujuan mereka mengintai itu kan untuk mengamati, untuk melihat, untuk meneliti, untuk melakukan observasi bagaimana keadaan di sana. Apakah orang itu kuat, apakah tanah itu memang subur seperti yang dijanjikan Allah. Tetapi ketika mereka balik, 10 dari antara mereka mengatakan penelitian mereka atau hasil pengamatan mereka. Waktu itu Tuhan belum marah. Tetapi yang masalahnya adalah ketika mereka mundur untuk maju ke negeri yang dijanjikan Tuhan, oleh karena melihat bangsa itu kuat, gagah perkasa, bahkan dikatakan penduduk itu dilebih-lebihkan. Penduduk itu kanibal, makan penduduknya gitu. Orang itu tinggi, raksasa, kita nggak mungkin melawan mereka. Artinya saudaraku, tidak masalah kita melakukan observasi dalam hidup kita. Tidak masalah kita melakukan penelitian di dalam hidup kita. Tidak masalah kita untuk melihat keadaan tahun 2023 ini. Tidak masalah kita meninjau bagaimana keadaan, apakah memang keadaannya gelap. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika kita melupakan Tuhan dan kita mundur karena keadaan. Kita mundur karena situasi. Kita mundur karena ada raksasanya. Ini yang menjadi masalah. Ini yang harus kita sadari di dalam keluarga kita. Bahwa kita harus mengingat kembali. Kita harus seperti Yosua dan Kaleb. Mereka memandang Tuhan. Walaupun mereka melihat keadaan mereka memang melihat situasi itu. Mereka memang mengatakan, ya memang orang itu besar-besar, tinggi-tinggi, tetapi kita bisa mengalahkan mereka. Kita bisa maju. Hari ini juga kita bisa katakan tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Tahun 2023 adalah tahun yang suram. Boleh. Tetapi jangan sampai menyerah karena kita punya Tuhan yang kuat. Kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Dan akhirnya orang-orang yang pesimis
orang-orang yang takut duluan, yang gelisah duluan, yang khawatir duluan, semua mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke tanah perjanjian karena khawatir, karena takut, karena mereka lebih melihat situasi itu. Kita harus menyadari hari ini bahwa kita harus melihat Tuhan di dalam hidup kita. Ini yang lebih penting. Kita harus lebih mengandalkan Tuhan. Saya masih mengingat pesan dari Pastor Paul bahwa di tahun-tahun 2023 ini bahwa akan tahun demi tahun akan naik, tantangan demi tantangan akan bertambah. Tetapi kita diajak untuk lebih mendengarkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan sanggup untuk menolong kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua, kita percaya tahun 2020 Tuhan ini adalah tahun penyediaannya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita bukan seperti 10 orang yang tidak diperbolehkan itu, tetapi kita adalah seperti Kaleb dan Yosua yang akan memasuki tanah Kanaan itu. Dan kita sudah memasukinya, dan kita akan selalu disertai Tuhan untuk mendapatkan yang terbaik. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Saya undang semuanya, semua pemimpin untuk maju ke depan. Kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu bahwa hari-hari ini ada kabar-kabar buruk di dalam dunia ini. Tetapi kami bersyukur karena ada kabar baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena ada Yesus yang menyelamatkan kami. Ada Yesus di dalam hidup kami. Kami tidak perlu khawatir karena kami tahu ada Tuhan yang selalu menolong kami. Kami hidup oleh iman. Kami hidup dengan percaya kepada Yesus bahwa semuanya baik-baik saja. Kami adalah milik Yesus. Kami bukan milik dunia. Kami adalah manusia yang berbeda karena kami adalah milik-milik Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu ini. Semua orang yang mendengarkan firman ini diberkati. Semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini mengalami penyediaan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka tidak akan kekurangan, tetapi hidup mereka akan berlimpah karena ada Yesus yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan atas karya penyelamatan. Engkau adalah penyelamat di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas semua kasih karunia-Mu dan kami mengucap syukur itu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau penyelamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin.